إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya mau bahas debu-debu kecil, butiran-butiran debu mengenai pembukaan Piala Dunia di Qatar. Di sana saya mendengar ada gelombang mu'alaf gara-gara negara Qatar telah menyuguhkan pembukaan yang begitu luar biasa. Di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran sehingga membuat pandangan orang-orang non-Islam terhadap Islam itu menjadi berubah. Dulu katanya yang agama Islam ini dipandang oleh orang non-Islam sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan terorisme dan lain sebagainya. Di situ negara Qatar telah menunjukkan bagaimana agama Islam ini ternyata memang negara Islam itu indah, agama Islam itu damai, agama Islam itu menyayangi semua umat manusia. Sehingga tak sedikit narasi-narasi yang berkembang. Di Qatar ada gelombang mu'alaf. Ini patut kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi begini sahabat, saya memperhatikan ada sahabat kita yang kurang jeli mengenai pembukaan yang telah disuguhkan oleh negara Qatar, di mana di situ melantunkan ayat suci Al-Quran. Di situ ayat suci Al-Quran yang dilantunkan, kita perhatikan sebelum ayat suci itu dilantunkan ada percakapan antara seorang yang sudah tua kemudian dengan seorang pemuda, yang keduanya itu bercakap mengenai perdamaian, mengenai persaudaraan seperti itu, mengenai persatuan. Nah, di situ sebelumnya lagi ada musik, musik, ada lagunya, kemudian lagu itu selesai, kemudian soundtracknya masih ada, ini musik soundtracknya masih ada, mengiringi percakapan kedua orang itu. Sampailah kepada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan soundtrack musiknya itu masih ada. Artinya ketika membaca ayat suci Al-Quran diiringi pula dengan soundtrack musik itu. Sebetulnya ini patut untuk dibahas sebetulnya. Ini kalau di Indonesia mungkin langsung luar biasa sekali. Bandingkan dengan Bang Haji Rhoma Irama, di mana kita tahu kemarin-kemarin itu beliau habis dikritisi, banyak sekali narasi-narasi dan channel-channel YouTube yang membahas Bang Haji Rhoma Irama. Pokoknya nadanya itu sangat sinis sekali lah ya. Penyanyi kok berdakwah dan lain sebagainya. Nada-nada seperti itu. Sehingga pada akhirnya apa? Musik itu haram. Wong berdakwah kok pakai musik. Nah, ini di Indonesia modelnya seperti ini. Padahal kalau kita bisa memperbandingkan ya, kita melihat melek mata begitu. Bang Haji Rhoma Irama ini kiprahnya sangat luar biasa sekali dalam mengenalkan agama Islam kepada umat manusia di Indonesia khususnya. Beliau misalkan membawakan sebuah lantunan lagu, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada lagi yang bagus itu, doa ibumu. Wah, orang mendengar lagu ini loh, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Saya itu melihat tidak sedikit orang yang menangis gara-gara mendengarkan lagu ini. Mereka teringat bagaimana adab mereka kepada ibu mereka itu.
Sehingga ketika mendengar ini, dia merasa, wah saya ini kurang adab sama ibu, dan lain sebagainya, yang nada-nadanya mirip seperti itu. Itu dampak daripada yang didakwahkan oleh Rhoma Irama. Mengenai dampak, banyak dampak daripada Bang Haji Rhoma Irama itu. Nah, di sini di Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama dibully menggunakan dakwahnya yang terkenal dengan sebutan nada dan dakwah. Dibully habis-habisan. Nah, di luar negeri, di Qatar khususnya, hari ini kita menyaksikan sendiri. Malah justru Qatar menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh Bang Haji Rhoma Irama di Indonesia. Di Qatar, dalam pembukaan itu kita melihat dengan jelas sekali ayat suci Al-Quran dibaca, tepatnya surat Al-Hujurat ayat 13, tetapi musik soundtracknya masih berjalan. Artinya apa? Di situ membaca ayat suci Al-Quran dibarengi dengan musik. Artinya apa? Ini menunjukkan Qatar telah memperkenalkan ayat suci Al-Quran yang begitu luas, tetapi agar orang ini bisa menikmati, bisa menghayati, diiringilah dengan musik. Bayangkan seandainya musiknya mati. Nah, ini jadi kurang menghayati, kan seperti itu sahabat. Nah, ini kan jadi aneh. Ketika Bang Haji Rhoma Irama menggunakan nada dan dakwah ini dibully habis-habisan, tetapi malah justru di negara Qatar, di negara yang terkenal dengan paham Salafi Wahabi, dakwah model seperti Bang Haji Rhoma Irama malah justru digunakan. Ayo, ini coba ini ditanggapi oleh orang-orang yang tadinya itu membuli habis-habisan Bang Haji Rhoma Irama. Kira-kira bagaimana yang ada di Qatar? Apakah itu akan diharamkan secara total? Sedangkan kita melihat berita dari dampak itu juga sangat luar biasa. Ada gelombang mu'alaf pasalnya. Meskipun kita belum tahu secara pasti, ya ini kabar baik, ya kita syukuri saja. Kalau tidak, ya semoga saja apa yang telah dilakukan, disuguhkan oleh negara Qatar itu memang betul-betul membawa perubahan pandangan umat non-Islam terhadap agama Islam. Karena kita tahu agama non-Islam itu ada, tidak sedikit mereka itu punya anggapan agama Islam ini negara yang keras, negara yang kasar. Agama yang keras, agama yang kasar. Kemudian agama yang mengajari radikalisme atau terorisme dan lain sebagainya. Nada-nada seperti itu banyak. Akhirnya dengan negara Qatar menyuguhkan pembukaan yang begitu luar biasa ini, penuh dengan nuansa Islami, sehingga orang-orang di belahan dunia telah memandang Islam dengan cara yang berbeda. Oh, ternyata Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seperti itu sahabat. Coba kita nanti cari-carilah ya, ataupun kalau yang mendengarkan ini dan mereka itu adalah Salafi Wahabi, semoga memiliki pandangan terhadap bagaimana yang dilakukan di negara Qatar. Kira-kira dibully atau digojloki atau dipuji. Nah, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.